Kajian kita pada ba'da subuh ini surat Al-A'raf ayat 109 sampai 111 yang tadabbur Qur'annya akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kami persilahkan Bapak Sa'ad. Terima kasih Bu Mas Rida. Ya Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, serta nikmatnya cukup banyak dan tidak bisa kita memperhitungkannya. Maka pada itu wajiblah kita bersyukur kepadanya agar nikmat itu diletakkan kepada kita sehingga kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, akan kita selamat dari apa yang kita lakukan, selamat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Itulah harapan semua manusia, karena itu kita diharapkan menjadi orang yang beruntung. Pagi ini kita hadir disebabkan karena rahmat Allah, yaitu kesehatan. Nikmat Allah yang berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, hingga kita hadir di Zoom Al-Sani untuk membahas Al-Quran seayat demi seayat. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 109 sampai 111. Kita di bawah bimbingan Ibu Yarizal didampingi oleh Ibu Salma Salim. Alhamdulillah kita sudah dapat diskusi tentang ayat ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalal mala'u min qaumihi Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa ahahu wa arsil fil madainil hasirin wa arsil fil madaini hasirin. Sadaqallahul azim. Firman-Nya, qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Nah, inilah perkataan Al-A'raf ayat 9, inilah perkataan para pemuka Fir'aun terhadap perkataan Nabi maupun mukjizatnya, yaitu dalam ayat 104 seterusnya. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Musa berkata, wahai Fir'aun,
Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabbul Alamin. Ya, jadi ayat itu dilanjutkan dengan hakikun ala Allah aku la Allahil haqil ilal haqqa qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Itulah perkataan lanjutan perkataan Nabi Musa, yaitu wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Itulah tugas dari para rasul. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Kemudian Fir'aun menjawab, in kunta ji'ta bi ayatim fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Jika kamu benar membawa suatu bukti, maka datangkanlah bukti itu. Jika kamu betul termasuk orang yang benar. Al-A'raf ayat 6, 106. Maka mukjizat Nabi Muhammad itu Nabi Musa itu dijelaskan dengan ayat berikutnya, fa'alqa asahu fa'izahiya bu'sanum mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Kemudian mereka al-mukjizat yang keduanya, wa naza'a yadahu fa'izahiya baydha'ul nazirin. Dia mengeluarkan tangannya ketika dia itu juga tangannya menjadi putih bercahaya yang kelihatan orang melihatnya. Al-A'raf ayat 108. Kemudian atas itu maka permuka menjawab, qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadzala sahirun alim. Pemuka-pemuka Fir'aun itu berkata, sesungguhnya Musa ini ahli sihir yang pandai. Pandai. Kemudian dilanjutkan perkataan para pemuka itu, yuridu ayyuhrijakum min ardikum famaza ta'murun. Yang bermaksudnya, Musa al-Masir ini bermaksud untuk mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, apakah yang kamu anjurkan? Nah, jadi sini Fir'aunnya kalau kita lihat termasuk yang suka bermusyawarah juga dengan pemimpin pemuka-pemukanya dalam hal ingkar kepada Allah. Apa saran kamu? Apa yang kamu anjurkan? Nah, maka para nabi itu jawabannya tadi kan berkenaan sihir. Para nabi itu bukanlah ahli sihir. Walakinnas sayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Nah, itu ya Al-Baqarah ayat 102 tentang ayat Al-Ayah tentang bagaimana tuduhan terhadap Nabi Sulaiman. Tapi inilah jawaban bahwa para rasul itu bukanlah ahli sihir. Tetapi yang ahli sihir itu adalah syaitan. Karena syaitan itulah yang mengajarkannya. Kemudian pada ayat 111 dari Al-A'raf itu mereka itu menjawab, qalu arjih wa ahahu wa arsil fi madainil hasirin. Pemuka itu jawab memberikan syarat kepada Fir'aun, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Jadi itulah pekerjaan para pemuka, memberikan saran kepada untuk mengumpulkan ahli sihir untuk menandingi Isa, untuk menandingi Musa. Itu ya. Kemudian perintah dari Fir'aun ya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ini telah melampaui atas. Ini perintah kepada Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun dengan sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Kenapa? Diberikan kepada para Nabi Musa dan Harun saudaranya untuk memberitahukan kepada Fir'aun bahwa dia sudah melampaui batas. Kemudian Musa diutus atau tadi Toha 43, maka Musa diutus kepada Fir'aun. Al-A'raf ayat 103, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'asna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi
fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang membuat kerusakan. Kemudian dikatakan itu ayat Al-Mu'minun ayat 19 menjelaskan kepada kita hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'una. Ayat ini memang ditujukan setiap orang yang mati itu dia akan berkata. Tetapi di sini khusus kepada kisah ini, maka Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Itu semua yang menghadapi mati, sudah mati dia menghadapi. Kenapa? Karena penyesalan. Tadi kan dia mengatakan Musa adalah pelaku sihir, tetapi di situ dikatakan walakin nasayati nakafaru yu'allimunan nasahsa. Jadi setan itulah yang mengerjakan yang sihir, sultan yang kafir itulah yang mengerjakan sihir. Kemudian untuk itu Allah mengutus kepada mereka utusan dari golongan mereka sendiri. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 32 Allah berfirman, fa arsalna fihim rasulam minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala takun. Di sini dikatakan, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu fa arsalna bihim rasulan minhum. Maka di situ misi surah Al-Mu'minun ayat 32 ini, misi yang dibawa oleh para rasul itu adalah sama. Apa itunya? Ani abudullah amalakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali tidak ada Tuhan selain Surah Al-Mu'minun. Nabi Madainil hasirin. Kemudian Fir'aun mengirim orang untuk mengumpulkan taranya ke kota. Itulah yang terjadi, bahwa tidak lepas daripada ayat ini. Ayat ini sebenarnya kisah tentang para nabi dari ayat berapa itu kita mulai, itu ayat 101, kemudian ayat 103 berkelanjutan sampai nanti pada ayat berikutnya. Itulah yang terjadi, tapi kita dapat ambil pelajaran bahwa pekerjaan sihir itu adalah pekerjaan orang kafir, pekerjaan orang musyrik. Walaupun dia mengaku sebagai orang yang beriman, cuma orang musyrik, orang yang syirik melakukan sihir, dia sudah musyrik. Kalau sudah musyrik, ya tidak keluar dari Islam. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan memahami ini, kita dihindarkan oleh Allah untuk dari kesyirikan itu. Amin. Itulah semua harapan kita. Wallahu alam, apa yang saya sampaikan ini, jika ada kekeliruan itu datang daripada kami sendiri. Kemudian jika benar, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang dari Allah pastilah ada yang benar. Kemudian atas kekeliruan itu kami mohon dimaafkan. Kemudian pada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.